mikirnya madep. Lo biasa mbok mikir. Mboten ngrasa nggih. Jadinya. Oh, nggih. Jadi nek awet sian griya Madeng Ngaler ini pun boten kantuk Mbah nggih. Kalih madhep ngilen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dan pengikut channel Setia Ngajeni Luhur, kali ini kami akan mengunjungi sebuah situs yang dimana nanti yang berhubungan dengan situs ini banyak cerita mistis. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti bersama-sama. Kisah yang pertama yang diceritakan oleh seorang sepuh yang kami temui pada zaman dahulu saat belum ada listrik, katanya masih zaman kuno, yaitu penduduk di desa ini penduduknya masih sedikit dan semua menggunakan dilah teplok karena belum ada penerangan. Dan pada waktu itu banyak perampok istilahnya atau maling yang ingin mencuri dan mengambil harta warga yang ada di desa Mliwang ini. Kata beliau, apabila ada orang luar yang ingin merampok dan masuk ke dalam desa ini untuk mencuri, maka dengan tiba-tiba desa ini berubah menjadi sebuah genangan air yang sangat luas. Akhirnya para pencuri atau maling pun tidak berani kembali ke sini untuk mengambil harta benda warga di sini. Bagaimana Mbah Rus? Alhamdulillah, siang ini sudah di atas gunung apa ini? Mliwang. Mliwang Mbah Said Abdullah. Said Abdullah. Kita akan berziarah Mbah Rus ya. Akan berziarah dengan anak Sugi. Nah, gitu saya. Dan kita lanjutkan kisah yang lanjut, kedua, Lur. Menurut beliau simbah yang kami temui, bahwa warga di sini sejak dari zaman dahulu sampai sekarang itu rumahnya dilarang menghadap ke utara ataupun ke barat. Kata beliau, apabila hal ini dilanggar, maka orang tersebut akan tertimpa sial. Dan bahkan menurut cerita dari beliau, pada dulu ada orang yang melanggar pantangan ini, maka rumah orang tersebut didatangi sesosok macan putih yang mengaung-ngaung dan siap menerkam. Oh, wow, ngono lor. Dan kisah sosok macan putih, menurut seseorang yang pernah kami temui, beliau bercerita bahwa perwujudan macan putih tersebut adalah bala tentara milik Said Abdullah. Macan tersebut muncul saat warga membangun rumah menghadap utara atau barat. Maksudnya agar warga tidak sampai mengkultuskan makam atau dari sang tokoh tersebut, yaitu Mbah Said Abdullah. Ngono lur ceritane. Sebelum melanjutkan kisah atau cerita berikutnya, kita lihat dulu lur. Ini ada hewan, namanya hewan kelawing. Kalau di sini orang menyebutnya gunggu. Ada juga ya kalau dalam bahasa Indonesia namanya kaki seribu lur. Ini entah sedang berduel atau sedang bercinta lur, berkembang biak. Tidak tahu saya, tapi seperti yang pernah saya baca itu, kalau hewan kelawing seperti ini biasanya dia
sedang melepaskan hormon tertentu, dan hormon itu menjadikan hewan ini untuk berkembang biak lur. Moga-moga wae klawinge atau gunggune iki ora lagi tukaran lur. Ojo koyok wong-wong kae senengane tukaran, rebutan, masalah kekuasaan lur. Naudzubillah ya lur. Mbok ya sing apik, sing rukun karo kancane, ojo seneng gelutan. Delok lur, duel seluruh lur. Muga-muga wae ya berkembang biak lur. Ora sebab tukaran. Nek perkara dum-duman iya mbok dindum sing apik, ora usah tukaran ngono lho lur ya. Dan kita lanjutkan kisah berikutnya lur. Kata Simba yang kami temui tadi bahwa apabila warga desa di sini berniat atau membeli kambing gibas, wedhus gibas atau kambing domba untuk disembelih dalam acara sesuatu, maka kata beliau sebelum disembelih kambing itu akan terlebih dahulu mati, makanya gagal disembelih lur. Makanya di sini ada pantangan bahwa dilarang menyembelih wedhus gibas atau kambing domba ngono lur sampai hari ini kata beliau. Lanjut kisah berikutnya lur. Pada zaman dahulu kata beliau di sebelah sini, yaitu sebelah timur di lereng bukit sebelah selatan ini lur, dekatnya itu pohon bambu itu katanya dulu juga sempat dijadikan tempat pesugihan yang bernama pesugihan kayu ijo. Dan kata beliau apabila orang mempunyai pesugihan yang berasal dari kayu ijo itu katanya galak lur. Jadi setiap korban yang mau dijadikan tumbal itu dikasih makanan, dan apabila makanan tersebut dimakan oleh orang yang dijadikan tumbal tersebut, maka orang tersebut akan meninggal dunia, tutur beliau. Tapi alhamdulillah lur, hari ini katanya pohon kayu ijo yang dijadikan tempat untuk pemujaan mencari pesugihan itu sekarang sudah roboh dan tinggal tempatnya saja lur. Alhamdulillah lur, ojo sampai salah niat. Nek nuju kesusahan tetap memohon kesabaran dan kelapangan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalan dan arah, yaitu masuk dalam perbuatan syirik, karena perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar dalam Islam karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan prinsip dasar tauhid dan tidak akan diampuni jika pelakunya meninggal tanpa bertobat. Naudzubillahi min dzalik. Menurut Islam sendiri syirik itu dibagi menjadi 3 lur. Yang pertama yaitu syirik akbar atau syirik yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah seperti berdoa, bernadar atau bersumpah kepada selain Allah. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil,
Syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti riya, pamer dalam beribadah, yang merupakan bentuk syirik tersembunyi yang ditakuti Nabi. Yang ketiga yaitu syirik khafi atau syirik yang samar, yaitu syirik yang berkaitan dengan niat dan hati seperti ingin dipuji manusia saat beribadah. Semoga kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan syirik yang bertentangan dengan ajaran agama kita Islam ya lur. Merapi nek iki. Nonton nggih. Kacak-kacak tenggene Mbah Said Abdullah. Nggih leres. Nggih. Zaman biyen zaman kuno. Nggih lah, wong ibarate cara-cara anu. Roh niku namung Mbah Buyut sumber banyu. Nggih. Saniki ya terusake nek enten sing tanduk ya enten sing Mbah Buyut. Nggih, Mbah Buyut sumber banyu ngoten nggih, kasebate. Cerita selanjutnya dari beliau, apabila ada seseorang yang ketepatan atau berziarah ke sini lalu berada di musola yang berada di sebelah utara makam ini lur, itu apabila dia tidur kok posisi kakinya di sebelah selatan, maka menurut beliau dulu pernah terjadi bahwa orang tersebut nanti akan, kalau istilah Jawanya, diinger. Diinger itu posisi yang tadinya kakinya di sebelah selatan, nanti tiba-tiba dalam tidur dia kakinya akan berada di sebelah utara, seperti itu lur, kata beliau lur. Dan bahkan menurut beliau pernah suatu ketika kejadian ada seseorang yang berziarah kemudian tidur di dalam musola dan posisi tidurnya salah, yaitu kakinya berada di sebelah selatan dan kepalanya berada di sebelah utara. Itu berarti melanggar pantangan, artinya kurang menghormati dari simbah yang dimakamkan di sini. Maka tiba-tiba ketika tidur orang tersebut dan saat bangun dia sudah berada di luar musola. Kata mbah yang bercerita tadi, istilahnya digenjong atau dipindah. Yang semula tidur di dalam musola karena posisi tidurnya salah, akhirnya saat bangun dia sudah berada di luar musola. Makanya lur, dimanapun berada kita harus mempunyai prinsip seperti apa yang telah ditinggalkan seorang patih yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada, yang berkata bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita harus siap untuk menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat dari masyarakat setempat. Ngono lur. Akhirnya urip iku ning di enggon kita dapat diterima karena kita bisa menghormati adat dan istiadat yang sudah berlaku di suatu tempat. Intinya sebagai makhluk sosial, kita dimanapun berada harus bisa menjaga sikap saling menghormati. Ngono lur, setuju ya lur ya.
cerita selanjutnya yaitu adanya pantangan bahwa menurut simbah yang kami temui tadi bahwa penduduk asli Mliwang sini dilarang menikah dengan tetangga sebelah desa, yaitu penduduk dari desa Kasiman. Seperti itu lur cerita dari simbah bahwa penduduk asli atau orang lokal dari sini yaitu ada pantangan menikah dengan orang Kasiman. Entah semua cerita tadi, pantangan-pantangan tadi berasal ataupun tidak dari Mbah Said Abdullah. Yang terpenting adalah kisah cerita yang sampai pada kita saat ini adalah bentuk dari adat istiadat atau kepercayaan masyarakat yang ada di desa Mliwang ini. Makanya apapun bentuknya, kita sebagai generasi milenial tetap harus menghargai dan menghormati kebudayaan adat istiadat yang sudah berlaku di desa Mliwang ini. Ngono lur. Dan cerita yang terakhir yaitu adanya larangan atau pantangan warga sini untuk memakai cangkul buatan pabrik. Demikian lur, beberapa cerita yang kami sampaikan itu merupakan bentuk peninggalan dari para leluhur dan para pendahulu yang ada di desa Mliwang ini. Entah itu berasal dari Sayyid Abdullah atau yang dimakamkan di sini ataupun tidak, semua itu adalah bagian dari perjalanan sejarah desa Mliwang ini. Semoga sebagai generasi penerus kita tetap bisa menjaga dan melestarikannya sampai ke anak cucu kita. Dengan belajar sejarah, insya Allah hidup akan jadi terarah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari kami cukup. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.